Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ketemu lagi sama saya Sabar Bokir. Masih di konten DPR di bawah pohon rambutan. Nah, rambutannya kagak ada ya. Pokoknya sebelum kita mau bahas apa, jangan lupa di subrek, di like, pencet loncengnya apa meretet. Untuk lebih lanjutnya saya serahin ke Neng Tia. Halo teman-teman YouTube Baba Mandra. Ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh Betawi. Nah, ia tuh adalah Engkong Dali. Engkong Dali betul? ya, Kong Haji Dali. Engkong Haji Dali. Untuk lebih lanjutnya lagi kita serahin ke Baba Mandra. Iya, Neng, serah-serah Neng. Ya bagus itu namanya pakai jembatan. Iya, dari saya. Jadi nggak mau selonong boy. Artinya kalau pakai bahasa ini pakai jalur yang benar. Oh iya, benar. Jangan mentang-mentang kita tahu dengan seseorang, kita dekat seseorang langsung aja. Jadi secara administratif jelas. Gitu. Ada tata keramanya ya Bang. Tata keramanya gitu. Nah, kalau bicara bahasa dia yang tadi nyebutnya Engkong Haji Dali, Ya. kalau gua nyebutnya Mamang, nah termasuk Saya Kartini juga manggilnya Mamang, ya, lu juga Mamang. Mamang. Jadi ini juga salah satu tokoh yang tidak kalah pentingnya dengan abang-abangnya. Kalau Haji Nai, Haji Kisam, kan gitu. Udah ngerasa memang boleh dibilang masuk bahasa kata tokoh seniman Betawi. Ya. Ini juga sebagai pewaris dia ya. Bagian dari tokoh juga. Karena yang namanya Haji Dali juga ini kan punya perjuangan melestarikan seni dari orang tuanya yang diwariskan langsung ke dia ya. Iya, langsung. Nah dari Bapak Jiun langsung turun ke istrinya. Ya. Dari istrinya diturunin lagi ke anaknya. Nah, Anaknya itu Haji Dali. Gitu. Haji Dali ini boleh dibilang anak lelaki yang paling kecil sebenarnya ya. Iya. Dari abang-abangnya. Tapi karena mandat itu memang udah dijatuhkan ke dia, alhasil abang-abangnya juga yang terlibat di dalam grup Topeng Kinang Putra. Kinang doang kali dulu. Kinang Putra. Kinang kita ya. Ya Kinang Putra kan topengnya ya namanya. Iya. Kinang Putra kan? Kinang Putra pas sudah ke Mang Haji Dali. Iya. Nah akhirnya kan memangnya dia yang sebagai pemimpin, abang-abangnya juga ikut aturan main yang di bawah pimpinan Haji Dali. Termasuk pada saat itu masih komplitnya Ya. termasuk bapak lo, Iya. Haji Bokir juga jadi anak buahnya Haji Dali, termasuk Haji Kisam. Iya. Iya kan? Iya benar. Nah iya. Nah karena memang pada saat itu di era itu, karena bapak gua mah ini yang paling tua, emang misah dari grup dari zaman bapaknya juga masih ada, udah punya grup sendiri kan gitu. Iya. Sampai Bapak Jiun meninggal juga dia masih di luar dari topeng Bapak Jiun. Makanya bapak gua anak-anaknya nih nggak ngerasain ikut di dalam grup topeng yang dipimpin sama Haji Dali. Oh iya. Kayak Poraca, Markim, ya Iya. Porati ya. nggak ikut ya? Nggak ikut. Sekali-sekali dulu pernah Ikut. di era zaman Tini belum ikut. Iya masih. Nama topengnya anaknya Ki Asap, siapa namanya? Inah. Inah itu levelannya sama Porati. Iya bener. Gitu. Darna pernah ikut. Podarna, Porati. Iya. Sama Po itu Inah. Iya. Di eranya itu. Iya. Nah dia sih setelah itu tadi
Inah, Rati. Iya. Ya. Nah kalau gua sama Markim kagak. Kagak, nggak ikut. Enggak. Nah, buat lebih jelasnya lagi karena ini salah satu anak buahnya tadinya. Anak buahnya. Yang lama di grup itu. Sekarang pertanyaan kita kan cuma ini. Kayak apa sih sosok Mang Dali di mata Kartini? Nah, Iya. Gitu. Karena dia ini anggaplah bagian dari ponakannya juga. Iya. Dia ini anak buahnya tapi ya si pimpinan itu pamannya gitu. Aji Dali itu di mata Kartini dia sosok pemimpin seperti apa? Kalau ngajarnya kayak apa? Mendidik maksudnya. Iya. Kira-kira tolong jelasin lah. Sebenarnya kalau Mang Haji Dali itu buat saya ya, Iya. juga bukan mamang aja tapi sebagai guru. Guru. Iya, karena memang selain Matua Kinang yang ngajarin tari topeng, Kartini sempat diajarin Matua Kinang langsung. sempet itu masih sebelum Matua sakit. Iya, iya, itu iya. tahun 72 lah. Sempat diajarin sama dia. Iya, itu yang tari kedok itu kan Matua yang tari tunggal itu. Yang ngajarin. Iya. Bukan dari Manya Amung. Enggak. Encing Lima malah ngajarinnya itu tari Kang Haji gitu. Oh. Enggak. Kalau tari kedok langsung, Dari tari Matua. topeng langsung itu yang langsung diajarin Matua Kinang ya? Iya, Matua Sempat Kinang. diajarin langsung sama Matua Kinang. Iya. Sebenarnya saya bertiga diajarin tuh Dahlia, saya sama Eni itu. Sempat ngajarin? Sempat Masa sih ngajarin. Ini sempat diajarin Matua Kinang? Cuma si Eni itu nggak terlalu Enggak, soalnya ini kan masih kecil banget. iya, dia nggak cuma ikut-ikutan gitu Iya, aja iya, tapi iya. nggak serius ya Iya, istilahnya iya, iya. belajarnya nggak. Yang sempat diajarin bener Dahlia sama Kartini. Iya, saya gitu. Terus. Juga Dahlia tuh nggak terlalu itu juga Bang, karena Masih kagak fokus juga. Iya, nggak fokus. Anak-anak dah. Tapi ya saya yang itu karena memang mikir saya kan gini, karena saya kan ikut Mang Haji ya, Mamang dah. Mang Dali gitu Iya. ya, jadinya saya harus bisa gitu, harus belajar. Enggak, dia ngomong begini nih, terus terang aja. Nah, Bapaknya dia, emaknya dia emang ngeplak di warisan topengnya. gitu ya. Kemarin kan kita ngobrol tentang bapaknya. Emaknya sempet belum dibahas nih. Emaknya dia nih. Emak saya, Emak dia ini siapa namanya? emak saya Manasah, Nasa. Aslinya orang mana? orang Cijantung. Iya. Saudaranya Manasa siapa aja? Ada Bang Nasir, Nasan. Nasa. Cuma bertiga. Iya, itu yang perlu gue jelas. Gue juga tahu maksudnya, cuman biar dia yang ngomong. Gitu. Yang penting tahu dulu. Iya, artinya emaknya juga topeng. Iya. Emaknya juga orang hebat. Jadi kagak heran kalau dia fokus, punya rasa tanggung jawab, darah seninya ngalir dari dua unsur, dari bapak, dari emak. Iya. Banyak ya? Dua-dua. Bahkan dari engkong, sama nenek. dari nenek lah. Jadi komplit. Komplit. Jadi wajar kalau dia dijulukin seorang maestro gitu. Yang lain boleh ngaku hebat gitu. Ya beda gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah balik lagi ke Haji Dali itu sempet Matua Kinang sempet ngajarin langsung karena waktu itu kan memang ada kegiatan di pemerintah ya di Bogor itu. pada saat itu. Itu harus Tahun berapa kira-kira itu? itu 73. 73 ya. Jadi harus tampil di Bandung, tapi kan Matua Kinang udah nggak bisa. Iya, udah iya. mulai sakit-sakitan Iya, gitu. iya. Jadinya ya udah saya diajarin. Pada saat itu yang pakai kembang masih Cing Rima ya. Cing Rima. Tapi Kartini cuma nari aja. nari, tapi waktu yang itu ditarikan di Bandung tarinya gegot. Tariannya. Belum tari tunggal. Iya. Oh, belum tari tunggal. Tapi udah diajarin, cuma Tari kan kayak tunggal. cuma kayaknya Belum yakin apa ya? belum yakin karena kan baru ya mendadak gitu kan. Iya, Kita iya. latihan cuma berapa minggu gitu kan. Kayaknya nggak bisa kalau dipaksain. Iya. Akhirnya narinya gegot. Nah, gegot itu kagak sendiri kan? Iya, pasangan. Pasangan sama siapa pada saat itu? Sama Amung. Amung. Iya, sama Amung. Amung itu anak Cing Lima. Cing Lima. Iya, 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 sama Amung gitu. Ya, oh sama Amung. Iya, sama Amung. Bisa pada saat itu ya. Iya, jadi itu kan tari gegot gitu. Iya.
Dari Nah, situ belajar baru. Belajar langsung itu yang ngajarin tari gegot siapa? Yang ngajarin tari gegot Mang Haji Dali. Oh dia. Iya. Tari gegot yang amungnya diajarin sama Haji Bang Dali. Haji Dali, ya. Lah yang perempuannya? Dia Mama Tua Kinang. Oh. Kalau gegot tuh kan dulu disebutnya blenderan ya. Iya. Jadi langsung Matua tuh masih walaupun dia sakit tapi masih bergerak lah sedikit-sedikit masih bisa. Cuma ya kita udah berarti gerakannya begini. Tapi Mang Haji yang betul-betulin gitu, Mang Haji Dali gitu. Tapi udah mulai kita hafal lah itunya urutan geraknya gitu. Artinya masih sempat ngalamin diajarin langsung sama puunnya ya. Iya, alhamdulillah. 2 pohon tadi artinya amung diajarin sama Haji Dali. Iya. Kartini bisa langsung sempet diajarin sama Matua Kinang. Sekalipun kagak secara keseluruhan kali ya. Secara keseluruhan enggak, tapi kita karena udah memang tahu. faktor usia pada saat faktor itu. usia udah mulai sakit kan. Iya, memang udah mungkin hampir 80-an kali ya umurnya. Masih 70-an sih kan, 70-an. tapi udah mulai sakit-sakitan kan Iya. Udah nggak kuat kalau nari pakai topeng. Iya. Pakai kedok. Nah, balik lagi kembali masalah Haji sosok Dali. Haji Dali. Gimana tuh? Mang Haji Dali sebenarnya orangnya tegas ya. Iya. Kalau ngajarin dia tegas. Iya. Harus bisa gitu. Iya. Pokoknya lu bisa. Iya. Kalau nggak bisa pokoknya itu ya udah nggak usah ikut sekalian gitu. Iya. Galak dia galak Dia juga tegas. sih ngajarinnya. Tegas. Dia gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan bimbingannya Mang Haji Dali dapat dari matua sedikit gitu ya istilahnya diajarin ya hasilnya lumayan alhamdulillah. Iya. Jadi nggak malu-maluin gitu Pada di saat Bandung itu ya. Pada saat itu. Dalam rangka apa pada saat itu ke Bandung? Lomba festival se-Jawa Barat. Kita mewakili Kabupaten Bogor. Oh, masih Bogor ya. Masih Bogor. Iya, masih Bogor, belum Depok. Belum. Sekarang kan udah jadi Depok. Iya, masih Bogor itu. Dulu Jadi dulu kita topeng, dari jadi topeng Bogor itu dulu, Iya. bukan topeng Betawi. topeng Bogor dulu mah. Tapi ngomongin Betawi, tapi ada jadi Bogor karena wilayah doang. Wilayah sebetulnya. Sekarang sebenarnya mah itu kan wilayah Bogor. Iya. Lah orang Cisalak suruh ngomong Sunda. Sunda digebugin 3 kali juga kagak berbunyi. Nggak bisa. Kagak bisa. Sebenarnya gitu istilah Betawi itu kan Bang yang dipakem namanya dipatenin lah istilahnya Iya, ya. iya, iya. Jadi topeng Betawi itu tahun 80-an. Iya. Itu Karena wilayahnya udah masuk wilayah DKI. lagi juga kan dibilang topeng Sunda ya kan bukan. Lah bukan. Kan Kalau yang ngomongnya namanya topeng Sunda sebutannya bukannya topeng Betawi, topeng banjet, topeng banjet, ada juga topeng periangan. topeng priangan. Iya, Iya kayak namanya gitu. priangan udah pasti Sunda. Iya, gitu. Gak bakal dikata Padang. Topeng Cirebon gitu kan Iya, jadinya kata Bapak kenapa nggak disebut topeng Betawi? Ini Iya. kan bahasanya juga bahasa Betawi. Cuma pada saat itu kan kita kalah dengan pegangan wilayah. Iya, karena Wilayahnya ada di wilayah Bogor. Mana letak geografis. Iya, Iya. makanya Baba Haji Kisam terus dibikinin lah rombongan sama almarhum saya suami. Iya. Namanya bikin Ratna grup Sari. sendiri. Tahun berapa masih inget nggak tuh? Tahun 77. 77 bikin grup sendiri. Iya. Yang namanya Ratna Sari. Ratna Sari karena biar ini disebut topeng Betawi gitu kan karena wilayahnya gitu ada Iya, di iya. Jakarta gitu. Seperti Jadi itu. balik lagi ke Mang Haji Mang Dali. Dali, Haji Dali. Dia memang terus terang aja orang yang paling kecil, paling muda, tapi paling saklek. Iya. Kalau yang kita tahu dalam segala hal apa yang menjadi salah satu keputusan yang menurut gitu kan. Dia orangnya gentleman. Kalau bener tetap dia keras dengan kebenarannya. Iya. Kalau dia salah, dia mau mengakui kesalahan. Kesalahannya benar. Jangan salah loh. Itu ada salah satu dari pihak keluarga kita juga. Iya. Iya memang karakternya beda-beda. Beda-beda. Karakter bapaknya dia, termasuk karakter bapak kita. Nah ini dia nih konsekuen. Iya. Gitu. Bukan karena kita bela, ya karakter balik lagi. Bukan. Semua manusia juga nggak ada yang sempurna. Ya. Setiap ada kebaikan pasti ada kesalahan. Semuanya. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Iya. Nah kelebihan dia itu orangnya gentleman.
saya sendiri merasa hutang budi sama Mamang itu, walaupun itu kenapa saya bisa jadi gini itu ya gara-gara dia, karena dia keras ya. Iya, iya. Karena dia tegas ngajarinnya. Iya. Terus saya tuh harus gitu, kalau Papa ini harus gitu, lipat gandes gitu kan. Iya. Ngomongnya gimana gitu kan. Gimana nanti di panggung, gimana di itu gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau dia nyuruh tuh harus gitu. Tapi memang saya terus yang disuruh. Iya, iya. Ya mungkin kepercayaan yang dilihat dari potensi. Ya nggak ngerti, tapi awalnya sih saya kenapa sih saya terus, kan saya capek habis nari harus Iya. gitu. Tapi ya sekarang baru saya rasain. Iya. Gitu, maksudnya saya berterima kasih sama Mamang. Kalau Ternyata- terlalu dimanja, beda ya. Iya. Sama orang dididik dengan kata manja, dididik dengan keras. Iya. Hasilnya pasti beda. Beda ya memang. Rata-rata orang yang dimanja akan jadi manja selamanya. Kolokan, kalau bahasa Betawi Iya, bilang. kolokan Ya, jadinya. kolokan. Dan rata-rata jadi magel. Iya, magel, kenal magel. Iya kan. Temennya bantut. Ya, jadi artinya kesono kagak, kemari kagak. Iya. Mateng Belum. belum, Mentah. mentah keliwat. Iya. Ya, paling ujung-ujungnya jadi busuk. Nah, ini manja. Ya. Manja. Karena ya manja, nggak pernah mau mandiri, Iya. nggak mau prihatin, nggak mau keras dengan setiap menghadapi apa yang menjadi tantangan. Sementara orang hidup harus siap menempuh, bakal dapat terpaan yang segala macam. Iya. Keras. Iya. Keras. Keras. Hidup itu keras. Benar. Ke depan itu keras. Bukannya kalau pengen empuk 5 tahun ke bawah. Masih dimanja-manja, Masih dimanja. digendong-gendong. Udah kesonoin bakal keras. Iya. Benturan segala apapun. Tantangannya Tembok dari mulai 1 cm bahkan sampai 5 meter bisa. Yang bakal kita adepin, kita pentokin. Iya. Ya, makanya belajar mandiri, belajar prihatin, belajar keras. Iya. Siap mental keras. Benar-benar. Ini enggak? Siap men. Siap. Insya Allah Punya siap. mental keras itu harus kuat. Kuat. Nah, balik lagi. Ini kenyang dapet terpaan keras. Iya. Salah satu seperti apa yang tadi dia bilang bahwa Mang Hisam beda karakternya sama Mang Dali. Iya. Kalau bapaknya dia emang agak lembut. Dia mah ngomongnya juga jarang. Jarang. Dia anak Bapak Jiun yang kagak dipakai buat suruhin banyol. Bisa. Bisa Tapi banyak. kagak kepake. Ngomongnya enggak tapi danta. Makanya memang dia di musik dia Pokoknya jadi dia tapi ada tapinya. Karena kekerasan itu akhirnya dia juga jadi luar biasa. Iya. Jadi hebat. Malah dulu sempet, mungkin Kartini juga nggak tahu, dia sempet curhat dulu. Bahkan kita sempet zaman itu, kita zaman video. Sebelumnya dia sebelumnya dia pulang ke Rahmatullah, dia kan rajin tuh Iya. ke Taruna rumah. Masih ada emak. Iya. Iya, karena itu jalur ke rumah itu kan Ya. ke Bang Haji Mandra Iya, dekat. pokoknya dia mampir jam berapa aja pasti main gitu. Itu dia pernah, gue terima kasih sama Babalu. Bisanya gue begini karena Babalu. Iya. Kenapa? Karena gue pernah sakit hati sama Babalu. Babalu ngajarinnya kerasnya naudzubillah. Oh gitu. Dia pernah katanya dia yang gendangin lagu Kang Sreng. Begitu geblang lengah. Jadi nggak pas gendangnya itu ya dapat. Bapak nih yang ngibing. Oh. Masih di zaman rombongan Muatwakinan Bapak Jiun. Iya masih topeng. Begitu ngeblag gendang dia kosong, itu kakinya jadi bukannya ke sono, langsung ke mukanya bapaknya dia. Jadi nendangnya ke situ ya. Bang. Kan dulu gendang ini kakinya diikat di sini. Iya. Ini diikat buat dut, ini buat ganjelan. Buat ganjelan. Itu begitu dia jatuh ke jengkang, Gendangnya ikut. ngikut tiba blug gitu.
katanya Matua Kinang sempet nangis. Iya. Katanya. Menurut cerita dia nih. Menurut cerita dia. Dia bilang, nah kebanget-bangetan amat lu ngajar adek gitu. Iya. Iya kan orang tua pasti gitu ya. Kagak nyaut bapak kita juga katanya. Lah dia baru gendang baru nangis. Tapi kagak berhenti. Terus ya. Udah jatuh jengkang bangun lagi gendang lagi. Katanya baru air mata belum juga. Dia cerita nih. Nah dari situlah dengan prihatin dia. Belajarnya terus. Tapi hasilnya kan Alhamdulillah. Luar biasa. luar biasa. Ke luar negeri katanya naik gendang kata dia mah. Iya percaya. Ke Ke beberapa Amerika. negara. Ke Amerika naik Ke Amerika naik kemana gendang pokoknya ke katanya. beberapa negara. Kalau bicara sekolah pendidikan SD aja kagak tamat. Kerja apaan juga kagak. Cuman gara-gara gendang dia bisa keliling dunia. Alhamdulillah. Nah itu. Karena itu tadi. Nah balik lagi dia. Kalau bicara masalah pendidikan mungkin rata-rata kita di antara kita nggak ada yang tinggi-tinggi banget. Iya. Tapi karena kita tekun melakukan, melaksanakan pekerjaan warisan, Iya. ya tapi hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai saat ini kita udah bisa gedein anak, nyekolahin anak. Nah ini contohnya Iya. anak dia segala macam pada sekolah. Pada sekolah. Kadang-kadang kita ya, iya lu mah ya pada bisa sekolah kayak tinggi-tinggi begini. Iya. Lah gua mau boro-boro. Boro-boro. Buat makan juga susah. Tapi alhamdulillah kan, biar kita kagak ngerasain itu Anak. harap buat lu. Iya, anak yang rasain. Yang penting pada bener. Iya. Kalau Iya. ingat gua, lu boro-boro. Iya. Kan gitu Iya, kira-kira. Bang. Ya. Ya Yang mungkin penting, kan? mungkin kalau kita masih mendingan, lah dia juga sama kapan. Iya. Katanya doang kuliah. Jadi tiap hari. Artinya ya itulah cerita yang kagak pakai kita malu-malu. Iya. Nggak pakai diumpetin, Nggak nggak pakai diumpetin, gengsi, emang keadaannya nggak ada begitu. apa sih, wow, nggak ada kita mah dah. Iya. Emang Orang udah itu. jujur mah, ilo kan masa kagak disayang. Ya. Kan itu ya. Iya. Nah, kan, lah orang jujur mah pasti disayang. Iya. Yang banyak bohong, yang sama doraka mah paling banyak. Lah iya, lah kumpulin tuh bohong. Lah iya, Busuk. lah iya, kalau dikumpulin duit kali Jadi banyak lah ya, iya jadi banyak lah, numpuk. dosa lu kumpulin lah, ayo dah ntar waktunya meleduk asal sanggup aja lu nerima. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Jadi di mata Kartini adalah Mang Dali pimpinan, mamang, guru. Guru juga sebagai guru. Yang Masih saya, ingat keluar dari grup topeng itu? Apa selama Ratnasari? Saya masih ikut Ratnasari, udah punya Ratnasari dia udah bentuk. Anggaplah Bapak udah punya grup sendiri, Tapi juga masih di ikut. situ. Iya, masih. Terakhir inget nggak? Terakhir itu tahun 78. 78. 78 udah nggak ikut situ. Udah nggak ikut. Pas 78 banget apa 78 80 ya? meninggalnya bapak gua. Iya 78 antara 78 79 deh. Gitu ya. Karena kan udah mulai sering di itu juga di dinas, terus mengaji juga udah kurang ini kan, udah jarang main juga. Iya. Ya Aji Dali itu sebelum dia meninggal juga kan memang sebelumnya beberapa tahun Ngobrol sering kesini. ngobrolnya tempat curhatnya. Iya. Artinya Saksinya banyak. saya. Hah? Iya. Saksi. Iya. Ini saksi hidup. Saksi hidup. Cuman tinggal hidup doang. Apa ya? Lah iya kan namanya gue nambahin bar. Saksi hidup doang. Lah iya artinya kan kagak Iya. pada itu pada saat itu lu kan kagak banyak nimbrung ngomong. Kagak emang. Lah cuman hidup dong berarti kan. Cuma jadi saksi. Iya, saksinya nggak jadi hidup lu. Artinya di mata Kartini, Mang Dali adalah sosok pendidik yang boleh dibilang keras, tapi kita bisa nikmati hasilnya. Karena kita tahu juga topeng almarhum dari Matua Kinang dipegang sama dia lumayan lama. Iya, alhamdulillah. Berhasilnya juga nggak tanggung-tanggung. Iya. Bahkan sampai beberapa kali mendapat kejuaraan pada saat itu kalau nggak salah ya. Di tim di mana Ya, kan di mana itu bahkan namanya topeng Matua Kinang juga tetap eksis di atas sekalipun atas nama pimpinan Aji Dali. Mang Dali. Tapi sebutan orang ini topeng Kinang. Iya, masih topeng Kinang. Ya, Sampai tahun 80-an masih. topeng Kinang. Masih. Ya
sekalipun itu cuma tinggal kenangan, tapi kita juga perlu menghormati dan menghargai. Iya. Bukan karena itu adalah cuma karena keturunan kita nenek moyang kita aja, Iya. tapi ini juga salah satu apa sih namanya, cikal bakal. Iya, Cikal bakal kalau tiba-tiba sekarang ada Betawi ini berangkatnya dari situ. Iya. Kalau seni topeng atau tari yang sekarang banyak orang nikmati, ya lihat, Iya, ikuti pendidikannya. Nah, kalau boleh boleh dibilang, boleh kita ingatin, artinya inilah cikal bakalnya. jasanya orang-orang tua kita. Iya. Ya mungkin kalau nggak ada Matua Kinang, nggak ada si penerus yang lainnya, nggak mungkin sekarang ada anak kecil pada belajar tari. Ya. Iya. Kenal aja Kenal kagak. aja enggak, emang Kan Bang. ya. Iya, benar. Apalagi kalau Kartini kagak, bocah kagak kenal tari topeng. Mungkin selesai. Selesai sampai di Karena memang nggak ada yang sanggup buat nerusin Matua Kinang. Kan Matua Kinangnya udah nggak ada. Benar. Kalau kagak ada yang mau nerusin. Kalau semata-mata cuma bicara masalah materi, nggak bakalan. Sampai saat ini masih eksis ya. Iya. Tapi karena bukan cuma sekedar materi, tapi kita punya rasa tanggung jawab buat melestarikan. tanggung jawab kita. Seperti apa yang pernah dia bilang, kalau bukan kita siapa lagi? Iya, benar. Ya, gitu. Ya, kita berdoa aja dah. Iya. Semoga kita semuanya biar diberi kesehatan, Kesehatan. Amin. keselamatan. Amin. Kartini juga biar sehat. Amin, Bang. Ya, panjang umur, Amin. murah rezeki. Amin. Kasarnya memang agak berat emang ya. Iya. Bawa nama baik ama empeng yang tibang sekedar mau ngerusak, mau jelekin, mau nembrong, tibang mau nyari untung doang mah yang begitu mau banyak banget gampang. Iya. Tapi kita sebagai pewaris nggak cukup sampai di situ. Iya. Kita punya kebanggaan. Anggaplah bahasa bayaran kita ini nggak ada nilainya. Benar. Nilai bayaran kita ini orang mau terima. Iya. Hasil Hasil karya karya. kita aja ini udah kebanggaan buat Udah kita. seneng banget. Seneng banget. Kan gitu. Iya. Sekalipun memang boleh dibilang buat mereka-mereka yang nggak mengenal atau nggak mau tahu, mungkin dianggap nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, benar. Ya. Iya, benar. Tapi kita sebagai pewaris rasanya kayaknya nggak tentram, nggak nyaman kalau ngerasa kayak punya utang. Kalau itu kita kagak laksanain. Bener Nggak? Iya. Ya. Rasanya masih Sama juga maaf. Sekarang kita ngomong begini nih. Ya. Emang kita siapa yang nyuruh? nggak ada yang nyuruh ya. Orang-orang ada yang bikin konten yang begini lah. Yang begitu. Yang udah segala macam. Ada yang ngagulin banda. Ada yang lagi sombong. Ada yang udah segala macam. Ada yang hoak ya. Ada yang apalagi namanya bahasanya Neng? Prank. Apa ngeprank? Ngeprank. Ngeprank. Ya kan gitu kira-kira. Iya. Lah kita ngomongin budaya kita. Ngomongin keluarga kita ya. Ngomongin keluarga kita, ngomongin budaya kita, ngomongin keluarga kita juga. Ya keluarga kita juga kalau kita kagak omongin, kalau emang kagak ada kebolehannya mah. Ya. Lah kali ya kita lagi ngomong keluarga kita aja. Lah yang mau ngeliat siapa? Kita ngomongin keluarga kita juga yang punya potensi, yang punya kebolehan, yang punya perjuangan, Ya. Iya. yang punya hasil karya, yang bisa jadi panutan, yang bisa dinikmati hasil karyanya dengan semua lapisan. Semua lapisan. Ya. Benar. Iya. Lah kagak diomongin yang kagak tibang sampingnya. Gue punya saudara si Anu. Lah ini lah apa urusannya? Yang kita omongin ini nih, yang orang udah pada kenal, tapi kita pengen jelasin. Iya. Siapa sih dia itu sebenarnya? Iya. Kayak Aji Dali, Aji Iya. Bokir, Aji Aji Kisam, Kisam, ya bapak gua kan Bapak gitu. Aji, nah. Sekalipun memang mungkin bapak gua banyakan orang nggak kenal,
Iya. Ya kan gitu, tapi kan berkat dia juga karena adik-adiknya. Iya. Terus Adik-adiknya juga berkat apa? Ada unsur pendidikan dari dari abang-abangnya. abang, dari abangnya. Ya kan Nggak kira-kira mungkin gitu ya? adiknya bisa sendiri. Lah iya. Pasti Karena ada. terus terang aja kan itu ada 4 orang saudara. Iya. Kalau nggak saling kompak, nggak saling isi, biasanya pincang sebelah. Iya. Tapi alhasil apa? Dengan 4-4-nya tadi sekalipun beda pegangannya masing-masing, tapi punya masing-masing kekuatan. Iya, benar-benar. Kayak Aji Dali dalam masalah memimpin, ya kan? Ya. Sebagai seniman yang saklek, yang keras, yang konsisten, dia pakemnya yang dijaga. Dia nggak ada tuh, bukan topeng humor dia mah. Iya. Dia topeng real. Nggak mau tuh ada namanya bahasa apa? Kolaborasi, modernisasi, nggak ada. Plok, ini topeng, begini. Lu mau doyan, lu mau kagak, lu mau suka, lu mau kagak, begini. Itu Aji Dali. Iya. Nah beda lagi sama dia, bapaknya fokus tentang masalah seni dan musik. Musik. Bapak lu fokus dengan hal teaternya, Iya. ya kan? Bapak gua fokus dengan pengembangannya. Nah Iya. itu, jadi masing-masing punya kekompakan satu sama lain. Iya. Alhasil berarti artinya ya nggak salah juga, nggak berlebihan juga kalau anak dari Bapak Jiun juga yang sekarang hasilnya bisa dinikmati dengan anak cuci kumpi, kumpinya ya. Kumpi, Nah, cucu kumpi. yang sekarang masing-masing pada kenal tari, musik Betawi, seni topeng Betawi yang sekarang pada didengerin masing-masing. Ya, ini masing-masing pada nyaksiin. Iya. Nah, ini hasilnya. Ya, mungkin itu aja kali ya. Iya, Bang. Kita kurang lebihnya minta maaf. Iya, sama-sama Abang, saya juga minta maaf kalau ada kekurangannya. Manusia mah kapan emang tempat salah dan dosa. Ya sekalipun itu juga kapan kita ya saling maafin aja deh Iya, ya. iya Bang. Ya mudah-mudahan kita semuanya ini sekalipun memang situasi lagi begini, kondisinya begini, jangan kurang-kurang harus waspada, jaga kesehatan masing-masing ya. Iya Bang. Kurang lebihnya gitu, minta maaf nih. Iya. Kalau banyak ngobrol, ada ucapan yang kurang berkenan. Alhamdulillah saya bersyukur. Jadi semuanya jadi jelas ya istilahnya. Iya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu Iya. gitu. Alhamdulillah Bang. Iya. Dengan adanya obrolan gini, mudah-mudahan sih kita dikasih kesehatan terus. Amin. Bisa saling silaturahim. Iya. Amin. Lah iya, kalau mau main mau waya apa kayak datang aja kemari. Iya. Kalau amin. bisa Ya. jam 3 pagi. Jam 3 Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Adanya mah jam 3 pagi gitu. bareng-bareng kokok beluk. Orang baru ini bangun tahajud sekalian. Iya. Ya begitu aja kali Bar. Nek. Iya. Tolong sampein juga terima kasih dong. Ya sebelumnya terima kasih buat Encing Kartini Iya. udah datang mau cerita Iya, sama sama-sama. kita yang di sini, teman-teman YouTube Baba Mandra. Dari cerita barusan juga memiliki pesan buat saya atau teman-teman yang mungkin nonton. Iya. Sama-sama biar Tia juga jadi penerus nanti. Amin, 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 amin. Amin. Calo. Ya, amin. Ya harapan sih orang tua udah pengennya begitu aja. Iya. Tapi biar bagaimanapun juga kita kembalikan ke dia. Iya. Itu aja kali Bar. Ya, terima kasih pokoknya sekali lagi. Waduh, buat Encing saya paling cakep. Saya bukan Encing, Jadi GR. Ibu Kartini. Iya. Terima kasih udah mau hadir lagi Iya. di YouTube Baba Mandra. Mudah-mudahan yang ada di YouTube nggak bosen-bosen. Kita angkat lagi tokoh Betawi juga, yaitu masih saudara saya sendiri, Mang Haji Dali. Iya, udah sosoknya udah dijelasin sama Baba Mandra dan Ibu Kartini. Terima kasih semuanya. Iya. Pokoknya Sama-sama. jangan lupa nonton terus YouTube Baba Mandra, di subrek, di like, pencet loncengnya apa yang meletet. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.